Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas akhir ilmu hadis materi kelas 11 semester 1. Guru Ustadz Andi Setiawan STHI. Video ini dibuat oleh 1. Sa'anatul Mardiyah, 2. Faizun Nafisa Putra. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas bab 2 mengenai hadis dhaif. Simak dan perhatikan ya. Pengertian hadis dhaif. Secara bahasa, dhaif berarti lemah. Sedangkan definisi menurut istilah adalah malam yajma' sifatal hasani bifakti sartin min surutihi. Hadis yang tidak memenuhi ketentuan dari hadis hasan karena tidak memenuhi satu syarat dari syarat-syaratnya hadis hasan. Dengan tidak memenuhi ketentuan syarat dari hadis hasan berarti juga tidak memenuhi ketentuan syarat hadis sahih karena syarat hadis sahih lebih ketat. Sebab hadis dhaif. 1. Sanadnya tidak bersambung karena ada beberapa periwayat yang tidak saling bertemu atau gugur dengan pemberi informasi yaitu guru. 2. Adanya cacat pada periwayat baik pada aspek sifat adil atau kekuatan menjaga hadis dengan hafalan atau tulisan. 3. Bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rijal al-hadis yang lebih sikoh. 4. Terdapat cacat yang samar yang dapat merusak kesahihan hadis seperti kata-kata yang tidak mungkin diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam hadis dhaif. A. Disebabkan putusnya sanad, meliputi 1. Al-mursal, 2. Al-munqati, 3. Al-mu'dhal, 4. Al-mudallas, 5. Al-mu'allaq. Sedangkan B. Disebabkan faktor selain putusnya sanad, meliputi 1. Al-mudha'af, 2. Al-mutarib, 3. Al-maqlub, 4. Asyadz, 5. Al-munkar, 6. Al-matruk. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. 1. Al-mursal. Hadis al-mursal adalah hadis yang disampaikan oleh tabi'in baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang disandarkan pada Rasulullah SAW tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan kepadanya. 2. Al-munqati. Hadis al-munqati adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan atau tidak jelas identitasnya. 3. Al-ma'dud adalah hadis yang menggugurkan dua rawi atau lebih secara berurutan. Contohnya, tabi'in langsung menyandarkan hadis pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Al-mudallas. Arti tadlis adalah menyembunyikan aib. Tadlis terbagi menjadi dua, yaitu tadlis pada sanad dan tadlis pada guru. Tadlis pada sanad adalah rawi memberi pemahaman kalau dia mendengar langsung dan meriwayatkan dari orang yang hidup sezaman, padahal dia belum pernah berjumpa atau pernah berjumpa akan tetapi tidak mendengar langsung darinya. Sedangkan tadlis syukhuh yaitu rawi menamakan gurunya dengan nama julukan yang tidak dikenali. 5. Al-mu'allaq. Mu'allaq secara bahasa adalah isim af'ul yang berarti terikat atau tergantung. Hadis mu'allaq menurut istilah adalah hadis yang gugur perawinya baik seorang, dua orang, atau semuanya pada awal sanad secara berurutan. Baiklah, macam hadis kedua ialah disebabkan selain faktor putusnya sanad, meliputi 1. Al-mudha'af adalah hadis yang masih diperselisihkan kedhaifannya. Sebagian ulama ahli hadis mengatakan suatu hadis dhaif dan menurut sebagian yang lain hadis tersebut sahih. Namun, kedhaifannya lebih unggul daripada kesahihannya atau tidak ada yang diunggulkan dari dua pendapat tersebut. 2. Hadis al-mutarib adalah hadis yang memiliki banyak jalur sanad dengan isi yang berbeda-beda dan satu sanad tidak lebih unggul dari yang lain. Bila mungkin diunggulkan salah satunya, maka yang dipakai yang unggul dan bisa dihukumi was-shahih. Diunggulkannya satu sanad ini karena para perawinya lebih terpercaya. 3. Al-maqlub adalah hadis yang sebagian rawi membalikkan isi matan hadis, nama rawi atau sanadnya dengan matan hadis lain. Hukum membolak-balik sebagaimana di atas dengan tujuan menyamarkan hadis atau supaya hadisnya dapat diterima adalah tidak diperbolehkan menurut semua ulama hadis, seperti halnya membuat hadis maudhu'. Sedangkan membolak-balik sanad atau matan dengan tujuan untuk menguji ahli hadis itu diperbolehkan. 4. Asyadz. Definisi hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang diterima riwayatnya namun bertentangan dengan riwayat yang lebih sikoh. Syarat hadis syadz ada dua, yaitu diriwayatkan dari satu rawi dan berbeda dengan rawi-rawi yang lain. 5. Al-munkar adalah rawi dhaif yang bertentangan dengan rawi-rawi yang terpercaya. Maka dari itu, syarat mungkar ada dua, diriwayatkan oleh rawi yang dhaif dan bertentangan dengan hadis yang lain. 6. Al-matruk.
adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang diduga berbohong dalam meriwayatkan hadis, sering berbohong dalam ucapannya, orang yang fasik, atau orang yang melakukan kesalahan berat dalam menyampaikan hadis yang sering lupa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syamr dari Jabir al-Jafi'i. Hadis matruk merupakan hadis dhaif yang derajatnya paling rendah. Kehujahan hadis dhaif. Hadis dhaif dapat dijadikan hujah apabila memenuhi syarat, yaitu kedhaifannya tidak terlalu berat, maka tidak boleh mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi pembohong. 2. Masuk pada cakupan keumuman hadis yang sahih. 3. Ketika mengamalkan tidak bertujuan membenarkan atau melegalkan hadis, akan tetapi bertujuan untuk hati-hati. Cara meriwayatkan hadis dhaif. Menurut para ulama, tidak boleh meriwayatkan hadis dengan ungkapan yang meyakinkan, seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Tetapi dengan riwayat hadis dhaif dengan ungkapan yang menunjukkan keraguan kesahihan hadis seperti rawa, jaa, naqala, fima yarwa. Baiklah, sekian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.